wabarakatuh. Saya Bella Saraswati Mulia Persetia akan menjelaskan isi jawaban UTS metodologi dakwah. Soal yang pertama itu gambarkan peta konsep metodologi dakwah. Jadi saya menjelaskan dakwah Islamnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bi asani al-qaul atau bilisan, terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 67 dan Al-Imran ayat 104. Yang kedua bi asani al-amal atau bilina, terdapat di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, biasanya alkohol ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, irsyad itu bimbingan. Yang kedua, tablik penyampaian. Tablik itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, khitabah itu tulisan. Yang kedua, khitobah, ya artinya khotbah atau ceramah. Yang ketiga, ilam atau penyiaran. Nah, biasanya al-amal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tadbir atau manajemen. Yang keduanya, tadwir atau pengembangan. Saya akan menjelaskan tentang irsyad yang ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Irsyad itu adalah bimbingan. Jadi, irsyad adalah bimbingan kepada muslim untuk melakukan ma'ruf, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mencegah munkar, perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Soal yang ketiga itu, jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Baik, dakwah sebagai aktivitas itu ada dua, menurut naluri sama praktek. Yang naluri itu secara naluriah seseorang ingin menyampaikan dakwah. Nah, yang praktek keinginan sebagai berprofesi atau berpraktisi saja sebagai pendakwah. Nah, dakwah sebagai ilmu itu terbagi lagi menjadi dua, teori sama praktik. Yang teori, perkembangan ilmu dakwah atau mengembangkan kembali ilmu dakwah sesuai perkembangan zaman dan merumuskan teori baru. Nah, yang praktik mempraktekkan teori tersebut diuji dalam aktivitas sehari-hari. Soal yang nomor 5, cari dan tulis 5 ayat utuh beserta terjemahannya yang eksplisit menyebutkan kata dakwah. Yang pertama itu Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang telah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, yang kedua, Quran surat Al-Mu'minun ayat 73 yang berbunyi, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Nah, artinya, dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Yang ayat ketiga, Quran surat Al-Qasas ayat 87 yang artinya, dan janganlah sampai mereka menghalangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan seluruh manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Ayat yang terakhir, Quran surat Al-Fusilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Baik, soal nomor 7, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan tablik? Baik, di sini saya menjawab perbedaan dari ilmu komunikasi atau komunikator. Dalam komunikasi, komunikatornya semua orang, sedangkan dakwah komunikatornya mereka yang mempunyai profesi maupun memang mengkonsentrasikan dirinya dalam tugas menyampaikan ajaran Islam. Nah, yang kedua, perbedaan dari ilmu dakwah atau isi pesan. Komunikasi dakwah itu di dalamnya pasti mengandung pesan-pesan yang dituju dari dai untuk mad'u. Yang ketiga, perbedaan dari tablik atau segi aktivitasnya. Kegiatan dakwah di mana dai mengkomunikasi menyampaikan dakwah kepada mad'u secara perorangan atau kelompok. Dengan demikian, segala sesuatu bentuk teknis yang berlaku pada komunikan berlaku pada dakwah juga. Yang terakhir, nomor 9, unsur-unsur dakwah ada 7 disebutkan dan jelaskan secara ringkas. Ini saya menjawab. Yang pertama itu adalah dai, pelaku dakwah. Adalah orang yang menyampaikan dakwah bisa dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik secara individu atau kelompok. Yang kedua itu adalah mad'u, penerima dakwah. Manusia menjadi sasaran dakwah baik individu atau kelompok, baik ajaran Islam maupun bukan muslim, dengan tujuan mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Dengan kata lain, sasaran dakwah itu adalah manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, madah, materi dakwah adalah masalah, isi pesan atau materi yang disampaikan dai. Yang keempat, wasilah, media dakwah.
alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima itu adalah thoriqah, metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Al-Tis'ah, memberi kabar gembira bukan menakut-nakuti, mempermudah bukan mempersulit mad'u. Yang keenam, atsar, efek dakwah. Efek ini adalah tanda atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Pentingnya pemahaman tentang atsar untuk evaluasi dianalisa yang akan mengacu pada tindakan dakwah berikutnya. Dan yang terakhir yaitu medan dakwah, tempat di mana dakwah akan diadakan secara langsung. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.